Oke, supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuman kita tahu dan kita mengenal firman Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh kita percaya firman itu dan kita menghidupinya. Ya, ini adalah satu hal yang harus kita poin yang sangat penting yang harus kita pegang seumur hidup kita ya, karena firman Tuhan itu adalah yang terbaik, pedoman yang terindah dan yang paling tepat. Jadi bukan ya yang lain-lain ya, jadi paling tepat. Kenapa? Kalau pedoman itu yang paling penting itu tepat. Kalau dia tidak tepat ya buat apa dia jadi pedoman ya. Dan kalau kita sudah punya pedoman yang tepat itu, tapi kita tidak mau pakai, nah itu yang satu hal yang sangat disayangkan ya. Jadi ada nggak orang Kristen itu yang hidupnya itu dia sudah mempunyai segala sesuatu yang Tuhan siapkan, tapi dia tidak pakai banyak. Jadi artinya dia akhirnya hidup di mana? Ya, dia hidup di dalam seluruh kesulitannya. Karena apa? Karena ini ya tidak sungguh-sungguh menghidupi pedoman yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Selamat enggak? Selamat ya. Karena kalau dia sudah dipilih Tuhan ya pasti selamat. Tetapi di dalam hidupnya tidak ada satu ini enjoying ya, satu kenikmatan ya di dalam mengiring Tuhan, di dalam relasinya dengan Tuhan ya. Saya suka saya mau buka dengan satu ilustrasi ya, karena hari kita ilustrasi itu berkaitan dengan ini ya. Ada dua macam anak begitu ya, sama-sama anak ya, tapi yang satu macam itu dia dia tidak membina satu relasi yang baik dengan orang tuanya. Jadi ya pokoknya dia apapun yang orang tuanya itu senangi, yang orang tuanya itu inginkan, dia tidak peduli. Yang penting saya mau ini, dia menghamburkan banyak harta dan sebagainya. Sedangkan satunya lagi dia ngerti, ya, dia ngerti bagaimana menjaga kepercayaan orang tuanya, dia mengerti isi hati bapaknya, dia mengerti bagaimana semuanya itu dengan baik sehingga apa yang dia lakukan itu persis seperti apa yang papanya itu inginkan. Maka dua-dua ini tetap anak, benar nggak? Nggak ada kan? Yang satu kemudian jadi bukan mantan anak, kan nggak ada. Ya, ini relasi yang indah ya. Di dalam keluarga itu anak dan orang tua itu tidak ada mantan. Meskipun bisa diomongi, saya nggak mau kamu lagi, tapi tidak bisa. Tetap anak bagaimana anak ya. Jadi tidak ada mantan anak ini, tetap anak. Nah bedanya apa? Bedanya itu bagaimana relasi dan kenikmatan di dalam hidup itu dijalani di dalam keluarga bersama orang tuanya. Nah yang satu yang menghambur-hamburkan hidup dan tidak mengerti isi hati, pokok cari semua sendirinya, maka dia tidak akan mendapati seluruh relasi yang indah itu, kemudian mungkin kepercayaan yang baik itu, dan juga mungkin segala kelimpahan yang papanya miliki itu mungkin dia tidak bisa menikmati. Tapi dia tetap terpelihara hidup di tengah keluarga itu. Ya, tapi untuk hal yang lain dia mungkin tidak dipercaya menjadi seorang pemimpin di sana di keluarganya, tidak dipercayakan bisnis daripada keluarganya, mungkin juga tidak dipercayakan banyak hal. Ya, tetapi yang satu yang mengerti, ya, dia bisa menikmati banyak hal. Ya, dia bisa menikmati banyak kepercayaan, mungkin juga dia diberikan segala sesuatu yang indah sehingga dia bisa menikmatinya. Nah, itu dua macam orang Kristen ya. Kita mau jadi yang mana? Nah, mari kita kembali lagi merenungkan ini, jawab masing-masing ya, supaya kita boleh makin ini ya menjadi orang anak-anak Tuhan yang kita rindu ya. Untuk apa? Untuk bukan cuma mau berkat, tetapi mau Tuhan. Nah, ini yang paling penting, mau Tuhan ya. Dan kita mau kenal dan kita mau percaya dan hidupi kebenaran yang Tuhan nyatakan. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan di Yeskiel, ini pertemuan yang ketiga. Baik, saya akan share screen. Oke, sebentar saya besarkan dulu. Ya. Baik, hari ini kita akan khusus ya membicarakan tentang Yeskiel khususnya di dalam pasalnya yang ketiga. Ya,
Kalau di dalam pasal yang pertama, kita sudah boleh melihat bagaimana gambaran ya yang Tuhan boleh nyatakan kepada Yehezkiel, bagaimana Allah datang dengan segala kemuliaannya, ya toh. Kemudian kita juga boleh melihat ya bagaimana kemudian Yehezkiel di dalam seluruh kegentarannya itu, dia menghadapi tata Allah yang mulia itu, dan kemudian di masa yang seperti itu kita sudah boleh di bagian yang kedua kita boleh melihat bagaimana Allah menyatakan kepada Yehezkiel bahwa dia akan diutus ya ke tempat yang namanya onak duri, dan itu bertemu duduk di atas kalajengking gitu ya. Nah, jadi kita lihat itu satu ladang pelayanan yang sudah ditetapkan Tuhan di depan bagi hambanya untuk pergi melayani. Nah, kita lihat di situ setelah Tuhan memberikan satu gambaran yang demikian, lalu di sini kita akan lihat sama-sama. Tuhan kemudian memerintahkan kepada Yehezkiel ya untuk apa? Untuk makan gulungan kitab yang Tuhan berikan. Ini menyatakan satu ini ya, firman yang Tuhan boleh nyatakan, Tuhan berikan kepada Yehezkiel di dalam visionnya itu, di dalam penglihatannya, kemudian itu diberikan kepada Yehezkiel dan Tuhan bilang makan gulungan kitab ini. Ya, kemudian isi ini untuk boleh mengenyangkan perutmu gitu ya. Nah, kita akan sama-sama membahas khususnya dalam pasal 3 ya, bagaimana apa yang dimaksud, bagaimana dengan kaitannya ya, dan apa saja yang kita bisa pelajari di dalam perikop ini. Baik, saya harap kita bisa bersama-sama boleh memperhatikan dan kita boleh diberkati dengan perikop ini. Ya, berikutnya kita langsung saja ya, kita masuk pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Nah, ini saya bacakan ya. Firman-Nya kepadaku, berarti firman Tuhan kepada Yehezkiel ya. Yehezkiel kan yang menulis ya. Hai anak manusia, nah, ini kita sudah lihat ya, hai anak manusia di dalam perikop sebelumnya, ini menunjukkan apa? Gitu ya. Tuhan Yesus itu juga disebut anak manusia. Tapi sebutan ini lebih mengacu kepada apa yang ditulis oleh Daniel dalam kitab Daniel waktu Daniel melihat vision. Nah, itu kita sudah bahas minggu lalu, tapi saya kasih sedikit kesimpulan saja supaya kita bisa mengerti ya bagi yang belum mengikuti. Jadi anak manusia di sini tidak sama dengan sebutan yang diberikan kepada di dalam kitab Daniel. Kalau di dalam kitab Daniel itu ada menyatakan divine, ilahi ya, ketika waktu Kristus menyebutkan dirinya seperti anak manusia itu, Tuhan sedang menunjukkan ada satu keilahian yang Tuhan nyatakan di dalam inkarnasinya. Yesus adalah mengambil firman menjadi daging, dia hidup ini ya, inkarnasi ada daging, tubuh manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100% ya. Nah, jadi tapi di Yehezkiel ini mau menunjukkan di dalam kemuliaan Allah itu, kemudian Yehezkiel boleh dipanggil anak manusia untuk mengingatkan dirinya. Dia itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan, yang dibentuk dari debu dan tanah, dan juga pada saat yang sama juga diingatkan, meskipun di dalam debu dan tanah, tetapi diciptakan dia itu adalah dari image of God atau gambar dan rupa Allah. Ya, nah ini konsep daripada anak manusia. Jadi waktu dikatakan hai anak manusia, Yehezkiel ngerti dia bukan Allah, gitu ya. Kamu anak manusia biasa, dalam segala kelemahan dan segala dosa-dosamu, dalam segala kepapaanmu, sekarang perhatikan Tuhan yang mulia sedang berbicara, gitu ya. Nah, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Kemudian Yehezkiel berespon ya, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, perhatikan ini diulangi lagi. Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Nah, jadi kita di sini akan sama-sama melihat ya, 2 kali diulangi, itu berarti di dalam teks ini, khususnya di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat,
Berarti ini menjadi sorotan penting yang harus kita perhatikan. Berarti Tuhan berfirman, nah ini yang Tuhan mau nyatakan kepada Yehezkiel dan juga kepada setiap pembaca kitab Yehezkiel. Oh Tuhan minta Yehezkiel untuk apa? Makan gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Nah, mari kita sama-sama lihat. Saya coba membandingkan ya. Saya membandingkan untuk teks ini, yaitu saya membandingkan ternyata ini ada satu teks ini muncul mirip ya. Jadi kita sama-sama lihat bagian lain yaitu di Wahyu. Ya, jadi di Wahyu pasal yang 10 ayat 8 sampai 11. Oke ya. Nah, 8 dan suara yang telah kudengar berarti Yohanes ya. Berarti Tuhan menyatakan visinya atau penglihatannya kepada Yohanes ya. Suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu, dan seterusnya. Kemudian ambillah dan makanlah. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ia akan terasa manis seperti madu. Kemudian ayat 10, Yohanes sama seperti Yehezkiel, dia makan. Dan waktu ia makan, kemudian dia menyatakan, ini berarti perintah, lalu Yehezkiel taat, kemudian Yohanes dikasih perintah, Yohanes pun kemudian lakukan. Nah, kemudian sama, apa yang dinyatakan juga Yohanes juga merasa waktu dia makan itu manis seperti madu ya di dalam mulutnya. Di dalam Yehezkiel pun sama, memakannya rasanya manis seperti madu di dalam mulutku. Ya, kemudian ayat yang ke-11 itu, kemudian ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi bagi banyak bangsa dan seterusnya. Ya, itu nanti kita bahas bersama bagian ini, nanti ada bagian sendiri. Tapi ini saya mau membandingkan dua teks ini ada muncul yang mirip, yang boleh menyatakan bahwa visi yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel maupun kepada Yohanes ini ada kemiripan. Ya, ada kemiripan yang boleh diungkapkan, yang dituliskan untuk boleh mengingatkan, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Ya, nah ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang dimakan itu gulungan kitab ini menunjukkan satu hal yang pasti dinyatakan itu adalah firman Tuhan, yaitu apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang Tuhan mau perintahkan. Nah, maka ini diberikan sebuah gambaran. Nah, beberapa ahli itu setuju, sepakat, maksudnya di sini itu adalah sesuatu yang mungkin di dalam visinya itu dia akan melihat itu dan kemudian ada proses ini ya, dia taat dan kemudian dia makan begitu ya. Nah, itu tapi terjadinya adalah ada satu ada satu divine ya, revelation, di wahyu ilahi yang memang kemudian baik Yehezkiel maupun Yohanes, mereka boleh sungguh-sungguh juga waktu mereka makan, mereka merasakan itu manis di dalam mulutnya. Karena ada divine revelation di sana, ya Tuhan yang memang boleh menyatakan hal itu. Pada saat yang bersamaan, itu juga menjadi sebuah gambaran, satu ilustrasi atau satu pernyataan yang Tuhan mau nyatakan. Ya, bahwa firman Tuhan itu memang firman Tuhan, pedoman yang sejati, dan setiap orang yang taat kepada firman Tuhan itu dia akan mendapatkan hidup, bukan kematian ya, hidup ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat di dalam bagian berikutnya itu di dalam kitab Mazmur, maka kita boleh lihat bahwa di sini juga muncul satu ungkapan gambaran yang sama berkaitan dengan firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau Mazmur ini, Mazmur 19, ini Daud yang tulis. Ya. Jadi Daud dan Yehezkiel zamannya beda. Tapi kita lihat ya, Yehezkiel itu dia diperintah Tuhan untuk makan gulungan kita dan dia merasakan rasanya manis ya, seperti madu. Kalau Daud dia enggak disuruh
makan ya, tapi Daud mempunyai konsep pemahaman yang jelas secara spiritual, yaitu mengerti ya bahwa firman Tuhan itu digambarkan, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil ya, dan semuanya itu lebih indah dari emas dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada hal yang berkaitan penting pada saat seperti ini adalah berkaitan dengan spiritual. Jadi makanan rohani. Jadi vision yang diberikan baik kepada Yeskiel, kepada Yohanes, ya pada saat mereka diberikan gulungan kitab ini ada aspek ini tadi divine revelation bagi wahyu ilahi bagi ini makanan rohani setiap orang percaya di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita sebagai manusia kita mesti lihat ya. Waktu Tuhan kasih tahu suruh makan, itu berarti Tuhan tahu kebutuhan. Nah, hanya orang di dalam iman Kristen, kita boleh menemukan kebenaran penting ini. Ya, kebenaran penting ini. Kita manusia selalu mencari kebutuhan yang paling utama. Menurut manusia di dunia ini apa? Ya ini, kebutuhan fisik. Makan sehari-hari, memuaskan semua yang ada, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kadang kita lupa untuk memikirkan masalah yang penting, yaitu spiritual kita. Ini kita membutuhkan makanan. Dan ini tidak bisa makanan yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini tidak ada makanan yang lain, dan makanan ini satu-satunya, ini makanan rohani yang sehat, ya. Ini hanya di dalam firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu, tidak ada yang lain. Firman Tuhan, ini makanan bagi rohani. Ya. Nah, sebab waktu kita kasih gambaran firman Tuhan ini juga bisa menjadi satu wahyu yang khusus ya. Firman Tuhan itu adalah special revelation. Ya, kalau dunia itu kita mengenal dunia itu kan wahyu yang umum ya. Secara umum orang ada wahyu yang Tuhan nyatakan kepada banyak orang ya, kepada banyak orang. Itu jadi wahyu umum. Nah, wahyu yang khusus ini firman Tuhan yang dinyatakan bagi orang yang percaya. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang tertulis ya, yang dinyatakan perintah-perintahnya bagi kita yang menyukakan hati memberi hidup, itu adalah makanan rohani bagi kita. Nah, nanti kita bisa lihat ya, firman Tuhan yang tertulis ini Alkitab, nah ini adalah wahyu umum, tetapi nanti kita bisa lihat bahwa firman wahyu khusus berikutnya itu adalah Yesus Kristus itu adalah sang firman hidup. Nah, ini menjadi yang bersifat pribadi. Jadi kita boleh lihat ya, yang dikatakan ketika itu firman Tuhan itu sebagai makanan rohani bagi kekuatan bagi diri kita, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu dia sendiri adalah sang firman hidup ya, yang bukan yang sifatnya secara materi tetapi pribadi. Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia adalah sang firman dan dia yang menggenapi dan menyempurnakan ya, karena dikatakan seluruh firman Tuhan itu digenapi dan disempurnakan itu di dalam Kristus sendiri. Yang menjadi gambar Allah yang sempurna, dan di dalam dialah ya kita memberikan itu teladan ya, mendapatkan teladan, dan kita makin dibentuk tiap hari makin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka betul sekali ya ketika seorang saintis Kristen gitu ya, dia mengatakan bahwa di dalam hati kita ini ya, manusia ini, kita ini tidak mungkin bisa puas. Taruh apapun tidak mungkin puas. Mau kasih uang berapa miliar tidak puas. Mau dikasih apalagi silakan nama betapa banyak terkenal tidak puas. Mau dikasih apalagi seluruh kesenangan dunia tidak puas. Itu kalau kita lihat ya, itu sudah banyak, sudah tidak menjadi rahasia ya. Kita lihat kalau nama ya, banyak sekali orang yang punya nama besar, yang terkenal hidupnya dan karu-karuan akhirnya juga akhir hidup juga tidak baik. Kemudian apalagi kita lihat orang yang harta banyak juga tidak bisa memuaskan. Nah, maka saintis ini berkata bahwa kecuali ya yang tak terbatas, yang maha kuasa itu, yang mulia itu masuk dalam hati kita, maka kita baru puas. Sehingga kepuasan hidup kita bukan ditentukan berapa terkenal kita, berapa isi kantong kita, dan berapa banyak koleksi kita. Bukan. Kepuasan hidup kita ditentukan ketika ini makanan rohani, ya, firman Tuhan ini, sang firman hidup itu, Yesus Kristus itu ada di dalam hati kita, di dalam anugerahnya
Tuhan itu bertata dalam hati kita, kita boleh mengenal Dia. Maka saat Kristus bertata di hati kita, Sang Firman menguasai hidup kita, maka pada saat itu juga kita puas. Yang sakit, ya, betapapun sakitnya sudah divonis, kalau Kristus ada dalam hatinya, ya ada kepuasan yang luar biasa. Bagi para pengusaha, ya, yang mungkin situasi sulit sekalipun, ketika Kristus ada di dalam hatinya, maka dia tidak takut apapun. Ada sukacita yang besar karena dia tidak sandarkan seluruh hidupnya pada usahanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi kita boleh lihat ya, di sini ada satu kebenaran yang dinyatakan di dalam iman Kristen. Itu boleh menyatakan bahwa Tuhan tahu manusia itu perlu makanan rohani. Manusia itu perlu makanan yang sangat penting, yaitu makanan rohani. Tapi kita lebih mementingkan makanan jasmani. Nah, bagian ini saya mau tekankan bagian ini, mengingatkan kita sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita itu mementingkan ini spiritual appetite, gitu ya, makanan rohani, selera rohani, ya. Nah, selera rohani ini kata Spurgeon, ya, Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa ya memang hanya orang-orang yang Tuhan itu panggil, yang Tuhan itu tentukan ya menjadi orang yang percaya, yang diberikan anugerah hidup yang baru, yang Roh Kudus bertata dalam hatinya, yang ia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka lah ya yang punya selera ini, ya mereka punya selera ini. Kalau Roh Kudus ada, ya cepat atau lambat, perhatikan ya, saya pakai ini istilah saya, cepat atau lambat selera ini akan hadir, akan muncul. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita pasti dia menguduskan dan dia akan memberikan selera ini. Nah, tapi kalau kita melihat banyak orang kalau tidak punya selera rohani dan sebagainya, ya agak heran ya kalau mereka memang belum menjadi umat percaya, belum di dalam anugerah Tuhan, kita tidak heran. Ya, makanya kita sangat percaya, ya saya juga sangat percaya bahwa orang boleh percaya kepada Tuhan itu semata-mata karena Tuhan berbelas kasihan dan beranugerah ya di dalam Kristus tentunya. Ya. Baik, jadi kita lihat sama-sama di sini ya. Ini jelas sekali Tuhan menyatakan hal yang penting di dalam panggilan daripada pelayanan dari Yehezkiel di ladang yang diutus, di tengah ladang yang tidak gampang, yaitu onak duri dan itu banyak digambarkan duduk di atas kala jengking. Maka Tuhan kasih tahu kepada Yehezkiel. Yang pertama kali itu apa? Makanlah, ini ya gulungan kita. Firman Tuhan ini. Yehezkiel terlebih dahulu, dia akan melayani. Tapi dia terlebih dahulu yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Yang terlebih dahulu dia dikenyangkan, dipuaskan oleh firman Tuhan. Dan dia terlebih dahulu dalam hatinya itu, firman Tuhan itu bertata, penuh menguasai hidupnya. Dan ia boleh merasakan ini manis. Nah, ini manis. Jadi ini kita bisa melihat ya. Ketika manis ini berarti penghiburan. Ya. Ini penghiburan. Kita bisa lihat pada saat dia merasa ada sesuatu, dia bisa rasakan ada sesuatu. Jadi ada inderanya, dia boleh merasakan ini manis, ada sesuatu yang dia tidak rasa unik, tawar dan sebagainya, ada sesuatu. Jadi dia bisa dia tahu ladang yang akan dihadapi, Tuhan kasih tahu di depan tidak gampang, ada banyak sekali kesulitan dia mesti hadapi dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tapi ada penghiburannya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada ini manisnya di dalam seluruh ini apa kebenaran yang boleh dinyatakan. Ya, nah kita lanjutkan di sini. Nah berikutnya adalah saya mau tunjukkan di bagian lain, ini di dalam Mazmur, ini banyak sekali, tapi saya mau tunjukkan ini karena saya waktu menyiapkan ini, waktu menemukan bagian ini, saya boleh terhibur ya. Jadi bagaimana firman Tuhan itu dipakai secara bergantian ya untuk boleh menyatakan ya kepada kita itu apa yang bentuknya dipakai secara ini keindahan di dalam penulisan ya, khususnya Mazmur ya. Mazmur kan seperti puisi. Jadi saya ingin membagikan ini sekilas saja kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika ini dikatakan di dalam Mazmur ya 119 katakan apa? Ini adalah betapa ya
Di sini punya saya nggak kelihatan, sebentar ya. Tauratmu ya, di sini ya. Betapa ku cintai Tauratmu, kata pemazmur Daud ini ya. Betapa ku cintai Tauratmu ya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perhatikan lagi, ini firman Tuhan itu dikatakan, kalau kita bicara soal Taurat Tuhan, berarti itu yang dinyatakan ya. Hukum Taurat yang Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel ya. Yang menyatakan itu hukum Taurat ya. Kemudian itu adalah perintah-perintah Tuhan ya. Kemudian membuatku lebih bijaksana dari musuhku, yang dipakai perintah. Nah, kemudian perhatikan, firman Tuhan itu juga peringatan Tuhan. Nah, jadi kita punya gambaran yang lengkap. Banyak orang Kristen itu mau firman Tuhan, katanya manis seperti madu, kalau apa? Ya, kalau itu yang memuji saya, kalau itu yang menguntungkan saya, kalau itu yang menguatkan saya, dan seterusnya lah, pokoknya yang seperti itulah ya. Tapi di sini ya kita boleh lihat firman Tuhan itu juga peringatan, warning. Nah, secara khusus pada saat kita bicara warning, ini Yeskiel. Nanti dia kasih warning kepada orang-orang ini bangsa Yehuda yang di pembuangan. Ya, firman Tuhan itu warning. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu firman Tuhan juga itu memperingatkan kita. Nah, baiklah kita menjadi orang-orang yang ini ya, apa itu namanya hati yang lembut gitu ya. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan dan ketika kita membaca firman Tuhan dan itu memperingatkan kita, mengoreksi kita, maka sikap kita itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian berkata, Tuhan, peringatanmu itu manis seperti tetesan madu. Nah, jadi ini menjadi satu apa? Ini ciri khas seorang murid Tuhan sejati, ciri khas seorang anak Tuhan yang sejati, orang percaya yang sejati, itu adalah dia itu diperingatkan oleh firman Tuhan, itu dia justru apa? Mengalami satu perubahan hidup, ya, ada pertobatan ya yang sejati, yang boleh terus hidup makin serupa dengan Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu juga seperti titah. Nah, kalau titah ini biasa dikaitkan dengan raja. Oke ya. Nah, pada saat kita bicara soal firman Tuhan, kita tahu di sini digambarkannya adalah ini raja yang memberikan ya, menyatakan apa itu kehendaknya. Nah, jadi di sini titah menunjukkan kepada kita, berarti firman Tuhan itu bukan untuk dinego, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan bukan untuk dinego. Seringkali sadar tidak sadar, suka atau tidak suka, banyak orang Kristen itu suka lobby Tuhan. Karena sudah kebiasaan lobby seseorang ya. Jadi mungkin ada yang itu memang suka lobby gitu ya. Manusia di lobby, Tuhan juga di lobby gitu ya. Ya, tapi kita lihat misalkan di dalam beberapa teks kitab suci, kita juga lihat, kadang-kadang bisa lihat, wah ada loh yang tawar-tawaran sama Tuhan. Misalnya Abraham gitu ya. Nah, tapi kita lihat ketika Abraham itu coba untuk tawar-tawaran dengan Tuhan, kita juga boleh lihat ya, bagaimana isi hati Abraham sebenarnya dia itu ada satu isi hati yang kita boleh lihat itu ada satu kehendak yang disubmitkan ya, tunduk kepada kehendak Allah. Ya, pada saat akhirnya bagaimana Allah memberikan kehendaknya dia taat. Nah, tapi banyak yang saya maksud gini, yang disayangkan itu lobby-lobby daripada orang Kristen, orang percaya. Seringkali lobby yang kaitannya dengan kesukaannya sendiri dan pada saat itu gagal dia ngambek gitu ya, dia marah, kemudian bahkan juga dia menjadi orang yang kemudian mempersalahkan Tuhan ya. Jadi kita berarti sebenarnya bukan untuk dinego, tapi lebih tepat kalau titah raja itu datang, kalau di dalam budaya daripada Tionghoa itu kalau titah raja datang itu sama seperti raja datang. Langsung mereka biasa, kalau ini di film saya lihat ya, zaman kerajaan itu langsung sujud, langsung bilang apa? Wan Sui, Wan Sui, Wan Sui gitu dia. Kenapa? Karena dia anggap raja yang datang. Jadi pada saat kita boleh membaca firman Tuhan, kita punya sikap itu mestinya kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang berbicara dengan kita. Ya, ini satu konsep yang indah. Yang kemudian kita lihat lagi ini berkaitan dengan hukum. Nah, perhatikan. Kalau hukum itu perhatikan, setiap hukum itu kalau dilanggar ada konsekuensi. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan kita mesti lihat ya. Kalau anak Tuhan
kita ada murid Tuhan yang sejati, kita melanggar firman Tuhan ada konsekuensi, tapi itu bukan berkaitan dengan kemudian kita punya keselamatan hilang ya. Waduh, nggak selamat lagi, langsung murtad masuk neraka. Kalau anak Tuhan sejati tidak, ya. Tapi itu didisiplin Tuhan, ada disiplin, pasti Tuhan akan membentuk, Tuhan menghajar umat yang dikasihinya. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak umat Tuhan, hukum-hukum Tuhan ini yang sudah Tuhan tetapkan, itu mereka akan melalui hukum Tuhan ini, mereka juga akan diadili. Ya, khususnya berkaitan dengan upah dosa yang adalah maut bagi mereka yang sudah jatuh di dalam dosa, maka hukum Tuhan di sana akan dijalankan, keadilan Allah akan dinyatakan. Ya, dan terakhir itu apa? Kalau bicara soal manis di sini ya, khususnya di dalam Mazmur 119, manisnya dikaitkan dengan apa? Janji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa taat kepada firman Tuhan? Seringkali waktu kita mau sulit taat kepada firman Tuhan karena kita rasa berat hati gitu ya. Melakukan segala sesuatunya kok sepertinya wah kayak gini. Apalagi anak-anak yang mungkin ya seperti anak-anak yang masih remaja atau mungkin pemuda atau dan sebagainya lah. Itu nggak mau dikekang, kita mau sendiri jalan seperti apa gitu ya. Tapi ketika kita melihat ini sebagai sebuah janji, maka janji itu adalah manis. Ya, firman Tuhan itu digambarkan ya, dia manis ya seperti madu. Tetapi saya di dalam hal rohani, saya melihat itu bukan gambaran, tapi itu memang secara rohani firman Tuhan itu manis bagi kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia mendatangkan yang namanya sukacita dan damai sejahtera dan kepuasan. Nah ini loh, kepuasan ini kan real. Kepuasan yang sejati, kedamaian sukacita yang melampaui segala akal itu ada dalam hati kita. Boleh menghadapi keadaan yang bagaimana yang kita hadapi. Gitu ya. Nah, baik, ini saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat sama-sama ya. Tetap masih bagian ini. Kita akan lihat khususnya yang saya kasih warna putih. Apa yang engkau lihat di sini, perhatikan ya. Kemudian ada kata pergilah, berbicaralah, makanlah, kemudian rasanya manis. Sekali lagi di bawah diulangi, pergilah, temuilah, sampaikanlah perkataan-perkataanku. Nah, sini saya mau kita melihat susunannya sebentar. Ya, di sini kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini yang pertama, apa yang engkau lihat? Ya, apa yang engkau lihat? Kemudian setelah apa yang engkau lihat, yang kedua itu makanlah, ya. Dimakanlah apa yang engkau lihat ya. Berarti lihat dulu dengan mata melihat, kemudian makan. Setelah makan dia bisa merasakan ya manis seperti madu. Lalu setelah itu dia pergi berbicara kepada kaum Israel. Itu perintahnya. Pergilah. Nah, makanya di sini kita sama-sama lihat ya. Nah, di sini ada tahap-tahap penting ya yang berkaitan atau relate ya. Ada relasi di dalam firman Tuhan ya. Itu kita boleh lihat yang pertama ada satu ini ya. Proses ini melihat. Tahap pertama itu melihat, mengetahui ya, membaca. Nah, waktu kita melihat, membaca firman Tuhan itu masih tahap yang pertama. Oke ya. Kita boleh membaca, Tuhan menyatakan, kita melihat ya. Nah, tetapi kita tidak berhenti di tahap itu. Setelah kita boleh melihat firman Tuhan, maka kita makanlah. Nah, maksudnya makanlah itu berarti kita terlibat di dalamnya. Kita experiencing gitu ya. Kita mengalami firman Tuhan itu bukan cuma kita lihat, bukan cuma kita baca, tapi kita mengalaminya. Kita percaya karena untuk sampai kita makan itu berarti perlu satu hati untuk kita boleh percaya. Maka kita baru menghidupi, baru kita boleh taat sesuai dengan apa yang memberikan kita bisa melaksanakan itu. Ada hati yang percaya, ada hati yang percaya. Ini mulai masuk di dalam satu ini ya, mengalami, ada pengalaman. Jadi pengalaman memang bukan doktrin. Kita tidak bisa menyandarkan hidup kita pada pengalaman. Tetapi firman Tuhan itu pasti akan memimpin pengalaman. Firman Tuhan pasti akan menghasilkan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Nah, jadi di sini sebenarnya kita belajar ketika kita bisa belajar firman Tuhan baik-baik ya. Ketika sungguh-sungguh kita percaya firman Tuhan dan kita menghidupinya, maka saya percaya Bapak Ibu, tidak ada namanya bosan belajar firman Tuhan dan tidak ada yang namanya kemudian kita hidup itu menjadi maksudnya
menjadi orang Kristen yang kemudian biasa-biasa saja. Tidak, tapi kita akan mengalami apa? Setiap hari waktu kita menemukan, kita membaca firman Tuhan, kita percaya, kita menemukan kehidupannya karena firman Tuhan itu relate dengan hidup kita. Ya, apapun itu, karena kita percaya dan kita memegang firman Tuhan itu sebagai patokan hidup kita. Maka kita mulai mengalaminya. Ya, kita menerapkannya di dalam hidup kita. Nah, di sini waktu kita boleh mengalami semua itu, ya. Nah, setelah itu nggak berhenti juga cuma di sana, mulai kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini mulai adanya pelayanan dimulai. Kita mulai melayani. Di dalam melayani hidup kita akan kembali Tuhan nyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kemudian mengalami firman Tuhan itu, dan kita kembali lagi diutus pelayanan. Itu seterusnya, seumur hidup kita. Jadi tambah lama, tambah limpah. Tambah lama, tambah indah. Tambah lama, tambah mempunyai relasi yang indah ya kepada Tuhan ya. Jadi ini hal-hal penting berkaitan dengan firman Tuhan ya, relate dengan firman Tuhan, dan ini di dalam kehidupan kita hari ini kita juga bisa mengaplikasikannya. Jadi kita waktu kita membaca firman Tuhan, kita lihat, maka kita percaya waktu kita knowing God ya, atau knowing His word, atau waktu kita mengenal firman Tuhan, itu tidak berhenti sampai cuma tahap knowledge. Knowing itu bukan cuma knowledge ya, tapi kita harus langsung dari pengetahuan ini kita dalam hati dan kemudian dalam hidup. Nah, itu akan melahirkan ya apa yang namanya kesaksian-kesaksian yang indah. Ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama di sini. Ini adalah tahap-tahap penting yang boleh kita pelajari melalui ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya. Nah, melalui gambaran yang diberikan dan perintah Tuhan kepada Yeskiel dan bagaimana Yeskiel boleh taat di dalam apa yang Tuhan nyatakan. Ya, nah, sekarang kita lihat bersama-sama lagi. Mari kita membaca bagian ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, perhatikan ya, kenapa saya pakai ayat ini, saya mau men-sharingkan ayat ini kepada kita sekalian, karena seringkali ayat ini itu menjadi salah kaprah, dan seringkali kita memakai ayat ini itu menurut apa ya, kadang-kadang orang masih ringan, wah, saya mendapatkan sesuatu, Tuhan sediakan semuanya bagi saya, gitu ya. Apa yang saya tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, dan seterusnya Tuhan sediakan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya waktu 1 Korintus 2 ayat 9 ini berbicara, Paulus dan bicara soal ini, tidak bicara soal berkat-berkat yang bersifatnya itu materi, gitu ya. Tapi ini sedang bicara hal yang lebih penting melampaui segala sesuatu, yaitu kepuasan yang paling puncak yang Tuhan siapkan bagi manusia. Allah membereskan hidup kita, Allah membereskan masalah yang paling besar dalam hidup kita dan memberikan kepuasan yang sejati itu kepada kita. Ya, nah oleh sebab itu kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ini yang dilihat ini yang kita boleh lihat bersama-sama itu adalah ini ada banyak sekali yang dinyatakan itu adalah kayak seperti indera gitu ya, dinyatakan ya. Ada sebuah kayak experience-nya, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, kemudian juga ada kaitannya juga di dalam bagian yang hati ini ya, tidak pernah timbul di dalam hati dan seterusnya. Kita lihat ini Tuhan sediakan untuk menyatakan satu apa ya, memberikan satu kepuasan sejati bagi manusia. Sebenarnya ini yang sedang dinyatakan, yang dikatakan oleh Paulus di sini itu adalah berkaitan dengan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kenapa? Karena Allah yang berinkarnasi, ya, Allah turun ke tengah dunia ini itu belum pernah ada terjadi di dalam sejarah selama dunia ini ada. Tidak pernah. Mana ada orang pernah melihat? Tidak pernah di dalam mata. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Ya, kemudian suara Allah yang langsung berbicara kepada umatnya, Yesus Kristus yang boleh mengajak menyatakan firman Tuhan dan dia boleh menyatakan kebenaran itu didengar oleh telinga, itu belum pernah ada. Allah langsung komunikasi dengan manusia dan dia tinggal di tengah-tengah di antara kita. Ya, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia yang mereka tidak pernah berpikir akan hal ini, bahkan bagaimana mereka boleh menemukan ya
satu keselamatan, kepuasan yang paling puncak dalam hidup mereka itu Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan dengan Kristus sebagai sang firman hidup yang Allah sediakan. Ya, nah, jadi waktu kita boleh melihat ayat ini kita tahu Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kita, sang firman hidup itu yang adalah pribadi Allah sendiri, pribadi Allah kedua, yang boleh hadir dalam hidup kita, menyelamatkan kita dan memberikan kepuasan yang paling puncak. Nah, di dalam keseluruhan hidup kita sudah boleh melihat ya konteksnya murid-murid Tuhan ya, itu dia mereka boleh melihat, mereka sudah melihat karena ia tinggal di antara kita ya. Kristus itu tinggal di antara mereka dan bagaimana mereka juga boleh bersama-sama itu boleh experiencing-nya bagaimana Allah itu boleh berkarya di dalam hidup mereka. Dan demikian Roh Kudus juga boleh menyatakan Kristus dalam hidup ini. Ada satu experience, ada satu pengalaman juga, dan kemudian membawa mereka akhirnya boleh menjadi orang-orang murid Kristus yang melayani Tuhan. Dan ini juga tentunya berlaku bagi setiap kita. Oke, baik. Ini adalah bagian yang pertama. Oke, saya mungkin akan stop dulu. Apakah ada pertanyaan di dalam bagian ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, baru saya lanjutkan kembali. Adakah pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau memang nanti terpikir pertanyaan, belum sempat bicara, silakan chat aja ya. Nanti mungkin Pak Rizat bisa bantu untuk disampaikan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan berikutnya adalah ini mulai 5 sampai yang ke-7. Nah, di sini ya. Mari kita, saya minta mungkin Pak Richard bantu saya baca. Bagian atas saya nggak hilang, nggak kebaca. Silakan Pak Richard bantu saya baca. Sebab, ada Pak Richard? Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan Terus? kepada bangsa-bangsa berbahasa asing yang tidak berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Oke, terima kasih Pak Richard. Nah, ini saya kepingin kita semua coba pikirkan ya. Dapatkah kita melihat sesuatu yang relate to, maksudnya yang bisa kita relasikan ya di dalam pelayanan Tuhan Yesus ya waktu ia datang berinkarnasi di tengah-tengah dunia ini. Ya, bagian ini. Teks ini bisa nggak kita kepikir apa berkaitan dengan teks ini yang bisa relate to atau ya berelasi dengan pelayanan Kristus di tengah dunia ini. Oke, ada yang mau memberikan ini pendapat? Terpikir ahli Taurat relasi. Ya, ini Pak Buyung ya? Iya, ahli-ahli Taurat, Pak, berkaitan dengan sikap ahli-ahli Taurat kepada firman, kepada Kristus. Ahli-ahli Taurat, oke. Iya. Ahli-ahli Taurat, sikap ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang mau coba untuk memberikan ini pendapatnya? Ada? Terpikir apa? Waktu baca bagian ini, kita relate kepada pelayanan Kristus, perjanjian baru. Ada hal yang mirip apa kira-kira begitu dengan pelayanan Kristus? Kalau Pak Buyung tadi melihat ahli Taurat ya, sikap mereka terhadap pelayanan Kristus. Kemudian ada lagi yang lain? Ada? Siapa lagi? Ada? Bagaimana dengan ini? Yang saya kasih warna kuning ini. Ya. Tuhan Yesus waktu dia melayani di tengah dunia, Tuhan Yesus itu dia melayani kepada bangsa apa? Kepada kaum apa? Apakah kepada kaum Romawi
Ya, ada pelayanan ya kepada orang Romawi, tetapi secara khususnya kita lihat ya bahwa Kristus waktu dia datang ke tengah dunia ini dia juga melayani. Dia berkata bahwa dia dipanggil kepada domba-domba Israel, ya domba-domba Israel. Jadi dipanggil itu secara khususnya itu kepada kaum Israel, gitu ya. Nah kemudian nanti baru setelah berikutnya di dalam pelayanannya kita bisa lihat nanti Tuhan setelah selesai tuntas semuanya, Tuhan baru memberikan satu mandat agung, ya, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tapi waktu Tuhan datang berinkarnasi, ya, dia datang kepada kaum Israel. Oke ya. Nah, jadi kita lihat yang bagian ini ada hal-hal yang boleh kita lihat ada kemiripan ya, ada yang kita lihat ada satu bayang-bayang pelayanan juga yang dikerjakan gitu ya. Nah, di sini yang Pak Buyung bilang tadi betul. Jadi yang berkaitan dengan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang Israel. Nah, tapi mereka yang melihat bagaimana karya Kristus, pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus, mereka itu justru makin keras hatinya, makin itu ya berkepala batu, tegar tengkuk. Nah, justru mereka pada akhirnya yang menyalibkan Tuhan kita Yesus Kristus, gitu ya. Dan Tuhan sendiri itu menegur mereka dengan keras, bahkan sampai mengatakan celakalah kamu, gitu ya, dan seterusnya. Ada begitu banyak kalimat yang Tuhan tegur mereka dengan sangat keras. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Yehezkiel ini dia di tengah-tengah pembuangan. Yehezkiel di tengah-tengah pembuangan, dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kaum Israel di pembuangan. Ya, jadi panggilan Tuhan itu jelas. Kamu akan diutus kepada kaum Israel yang ada di tengah-tengah pembuangan. Ya, tetapi kontrasnya di bagian yang terakhir, mereka tidak mau mendengarkan kamu, tidak mau mendengarkan engkau. Nah, tapi Tuhan kasih tahu sebabnya itu ya, karena mereka itu tidak mau mendengarkan aku. Ini seperti persis waktu Samuel itu ditolak, ya, dia sedih. Tapi Tuhan bilang, yang ditolak itu bukan kamu Samuel, tetapi sebenarnya aku, ya. Karena mereka kepingin raja, berarti mereka menolak Tuhan sebagai raja. Mereka ingin raja seperti bangsa-bangsa lain, padahal Tuhan adalah raja yang pimpin mereka. Mereka tidak mau. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Di tengah-tengah itu baru kemudian Tuhan ada mengatakan ya, di sana ada tercatat, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Maksudnya yang bangsa yang demikian ini yang mana? Ya, bangsa yang apa? Bangsa yang lain, maksudnya bukan yang Israel. Sekiranya aku mengutus kau kepada bangsa yang bukan Israel, mereka akan mendengarkan engkau. Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat ya, sebenarnya dalam bagian ini ada satu sorotan bangsa yang demikian itu the Gentiles ya. Jadi orang-orang yang bukan Israel, ya, orang-orang yang pada saat itu mereka bukan di dalam konteks secara kebangsaan adalah orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi kita sudah melihat ada hal yang Tuhan nyatakan gitu ya, bahwa ada bangsa ya lain di luar Israel satu saat nanti itu juga mereka akan menjadi orang yang mendengarkan Tuhan. Dan nanti akan puncaknya memang akan terjadi ketika Kristus sudah membereskan semuanya dan Tuhan bangkit dan Tuhan mulai memberikan itu amanat agung. Tuhan mulai ada the new Israel yang Tuhan itu panggil new Israel ya, yang kemudian di Israel yang baru, semua orang yang percaya kepada Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, kita dipanggil sebagai umat Allah atau orang-orang Israel ya, the new Israel, tapi bukan secara kebangsaan orang Yahudi, tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan ya, kita adalah orang yang percaya diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Oke, nah baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini kita akan lihat bersama-sama ya. Ini ayat berikutnya ini adalah, nah di sini Tuhan kemudian berkata kepada Yehezkiel. Oke, saya minta tolong Pak Richard lagi, boleh bantu saya baca. Bagian atas ini saya tidak bisa baca ini. Oke, minta tolong Pak Richard, tolong. Oke. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar.
melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Oke, thank you Pak Rizal. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Nah, saya tertarik untuk melihat bagian ini ya. Ini adalah permulaan pelayanan daripada Yehezkiel. Kemudian bagian bawah adalah permulaan pelayanan dari Yosua. Ya, tapi di sini ada kata penghiburan ya yang Tuhan berikan yang sama, yaitu kuatkanlah ya, teguhkanlah hatimu ya, teguhkanlah hatimu. Aku akan meneguhkan hatimu. Ya, aku akan meneguhkan hatimu. Nah, kalau kita lihat bersama-sama ya, di sini kita lihat kenapa harus Tuhan mengatakan aku meneguhkan hatimu. Ya, kita boleh lihat ya Allah itu di dalam seluruh apa ya kondisi manusia sebagai kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, Tuhan tahu keadaan kita. Dan ketika Tuhan mengutus ladang itu tidak mudah, itu Tuhan tahu pada saat ini diberikan bagaimana Yehezkiel dalam hatinya ada kegentaran, ada takut. Demikian juga sama. Yosua waktu dia dipilih untuk menjadi pemimpin seterusnya, suksesornya Musa, gitu ya, next untuk pimpin bangsa Israel sama. Tuhan kasih tugas yang baru, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Tapi Tuhan tahu juga bagaimana Yosua itu juga ada kegentarannya. Ya, maka sama, baik Yehezkiel maupun Yosua, Tuhan bilang janganlah takut, ya. Kemudian janganlah gentar. Yosua juga sama. Dibilang bagian terakhir itu ya, janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Ya, janganlah takut, janganlah gentar. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu dipanggil melayani Tuhan ya, kita sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi anak-anak Tuhan di tengah dunia yang sudah makin lama ini ya, dunia yang sudah berdosa ini, yang tentu makin lama kita boleh lihat tantangan nggak semakin sedikit, tetapi tantangan makin banyak. Itu Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghadapi tantangan seperti apa dan kegentaran kita seperti apa, Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan penghiburan itu dan Tuhan memberikan janjinya. Janjinya apa? Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang meneguhkan. Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang meneguhkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah firman Tuhan. Dan kalau ini firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan dan Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan berkata dalam hati kita, Yesus Kristus yang berkata dalam hati kita, maka kita akan percaya firman Tuhan ini. Dan kita akan sungguh-sungguh boleh dalam segala kondisi kita tahu Tuhan tidak mudah, ya saya takut, saya gentar, ya saya kecut hati, saya tawar hati. Tapi saya tahu Tuhan telah meneguhkan. Nah, ini yang menjadi landasan yang paling kuat ya, di dalam iman Kristen. Makanya iman secara teologi reform menjadi iman yang paling yang dekat ya, iman yang dekat dengan kebenaran itu adalah karena apa? Karena di dalam iman reform kita selalu senternya itu Tuhan. Kita nggak mau digeser ya. Ya, kalau senternya itu harus Tuhan, Allah yang telah mendahului segala sesuatu, Allah yang telah memimpin segala sesuatu, Allah yang telah memutuskan dan mengatur segala sesuatu. Maka itu kuat, senternya itu Tuhan. Sehingga waktu kita boleh mau jalan menghadapi tantangan, kita tahu kalau Tuhan sudah utus, pasti Tuhan sertai. Kalau Tuhan kita sungguh-sungguh percaya dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, ini adalah satu center yang sangat kuat. Ya, kalau center ini dirubah, ya iman Kristen banyak juga senternya dia tidak mau senternya kepada Tuhan, tapi dia mau gini, Tuhan dan. Kalau saya bilang, oh senternya manusia, mungkin banyak yang nggak setuju. Oh enggak lah, saya juga percaya Tuhan. Tapi senternya Tuhan dan. Gitu. Nah kalau Tuhan dan itu kita baru mikir, ya Tuhan dan apa? Tuhan dan saya juga tentukan gitu loh. Tuhan dan maunya saya. Nah, Tuhan dan pokoknya ada Tuhan dan gitu ya. Nah, tidak bisa, harus hanya Tuhan. Satu center, tidak boleh ada dua. Kalau sudah ada dua itu bukan center, benar nggak? Centernya dua nggak bisa, center mesti cuma satu. Nah, maka kita kembali di dalam situasi apapun, kita lihat ya. Dan memang yang paling sederhana, yang paling gampang lah ya kalau kita mau ingat apapun, kita percaya satu hal ya, bahwa Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah mengingkari
kebenarannya karena ia kebenaran. Allah senantiasa menyertai. Dalam kondisi apapun, aku percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau menyertai aku. Dan aku mau taat. Ya, nah ini kita lihat satu center yang sangat kuat. Dan di sini kita lihat ya, bagaimana Allah yang meneguhkan, karena Allah tahu Yehezkiel takut, Yehezkiel gentar. Karena Allah tahu Yosua kecut, Yosua tawar hatinya. Ya, Allah juga tahu kita gentar, kita takut, kita mungkin banyak kelemahan, tapi Allah meneguhkan, ya, Allah menguatkan, ya, bahkan Allah memberikan semangat yang baru, ya, melawan segala ketegaran hati yang harus kita hadapi, ya, bahkan mungkin dunia inilah, ladang pelayanan lah, di mana kita bekerja dan sebagainya. Dalam konteks Yehezkiel tentu dia punya ladang pelayanan yang harus dia taati, yang harus dia kerjakan. Ya, baik. Berikutnya adalah kita lanjutkan di sini. Oke. Nah, di dalam bagian ini saya ingin kita bersama-sama lihat ya. Di sini ya, Tuhan berkata ya kepada Yehezkiel, perhatikanlah segala perkataanku, berikanlah telingamu, kemudian apa? Pergilah kepada ini orang-orang Israel di pembuangan itu, berbicara kepada mereka, katakanlah ya firman Tuhan, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama, dari ayat ini kita lihat. Yang pertama ada ketaatan Yehezkiel. Yehezkiel berarti dia taat. Kenapa dia taat? Karena Tuhan menuntut dia taat. Sudah dikasih firman Tuhan, dan bahkan firman Tuhan itu suruh makan dan dia makan. Dia taat dan dia bahkan merasakan penghiburan, manisnya kebenaran firman Tuhan itu dia boleh rasakan yang ketaatannya itu ya. Nah, Tuhan bilang beri telingamu, jadi perhatikan baik-baik. Telinga ini selalu mengingatkan kita bahwa kita perhatikan baik-baik. Beri telinga, ini ketaatan Yehezkiel. Tetapi dia diutus kepada bangsa yang memberontak. Nah, kita sudah lihat ya, memberontak. Ya, bangsa yang kemudian melawan Tuhan, artinya mereka nggak akan dengar, mereka nggak akan memberikan telinga. Tuhan minta Yehezkiel memberikan telinganya, tetapi dia diutus dan dikasih tahu nanti yang kamu layani nggak akan memberikan telinganya. Nah, ini adalah satu gambaran yang bagi saya itu indah ya. Ya, bagi saya indah. Kenapa? Karena begini, Tuhan mau hambanya, Tuhan mau anak-anaknya, Tuhan mau kita semua sebagai orang yang percaya itu kita taat. Tapi waktu Tuhan juga pada saya bersamaan Tuhan utus kita untuk pergi masuk ke tengah dunia ini, dan Tuhan kasih tahu mereka tidak akan dengar. Tuhan Yesus berkata begini, ya, kita ini seperti apa? Kita memang domba yang Tuhan sudah selamatkan, ya, Tuhan sudah panggil, sudah selamatkan kita. Dan kemudian setelah kita selamat, kita diutus kembali ke tengah dunia ini, dan ke tengah dunia itu ditaruh di gambarannya itu di tengah-tengah serigala. Bayangkan, domba lawan serigala, menang siapa? Sudah pasti menang serigala. Betul enggak? Nah, tetapi gambaran yang diberikannya itu seperti itu. Kita sudah diselamatkan ya dari dunia ini, kita sudah diselamatkan, kemudian kita dimasukkan kembali ke tengah dunia ini, ya, kemudian di tengah-tengah dunia yang kayak serigala ini, digambarkan banyak serigala, domba di tengah-tengah serigala. Nah, tapi di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, Tuhan mengatakan apa? Jangan takut dan jangan gentar, karena aku yang akan, sang gembala yang agung itu, yang akan pimpin jalan setiap kita sebagai domba-dombanya. Nah, jadi kita lihat di sini ada ketaatan Yehezkiel, dan ini pemberontakan Israel. Ya, dalam konteksnya. Sama, kalau kondisi kita sekarang hari ini, tentu kita dituntut Tuhan juga untuk taat di dalam mengiring Tuhan. Ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia dalam kondisi kita ada saat ini, konteks kita. Dan kita akan ditempatkan Tuhan juga apa? Di tengah-tengah pemberontakan dunia ini. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita, waduh, karena kita ditaruh di tengah dunia, kita enggak mau lah Tuhan, saya enggak mau, saya enggak usah wis. Nah, kita lihat Yehezkiel memberikan teladan yang indah. Ya, dia tetap setia, dia mentaati. Nah, dalam bagian ini kita lihat ketaatan Yehezkiel boleh digambarkan seperti kita boleh dia hamba ya. Nah, ketaatan berarti Yehezkiel sebagai hamba. Nah, hamba yang boleh dikatakan juga hamba yang menderita, begitu ya. Ya, siapa yang kemudian menganiaya dia? Yaitu ya para pemberontak itu ya, orang-orang Israel yang sudah mereka
meninggalkan Tuhan dan mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang nanti katakan orang-orang jahat, ya, orang-orang fasik, orang jahat yang evil itu, ya, mereka pemberontak yang kemudian menganiaya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia. Nah, jadi kita menjadi orang percaya, kita mesti siap, ya. Mesti siap apa? Siap menderita. Bukan cari penderitaan loh. Saya tiap kali mesti ingatkan kita tidak perlu cari penderitaan. Jangan cari penderitaan. Nggak usah. Orang anak-anak Tuhan ya kita boleh menikmati hal-hal yang baik. Silakan menikmati musik yang baik, menikmati apa ya? Mungkin itu apa seni yang baik, menikmati hal-hal yang baik ya, semua yang indah yang apa mau nikmati, silakan nikmati itu. Ya, di dalam khususnya nggak melanggar dengan firman Tuhan, kita menikmati itu, ya. Nah, tapi kita mesti lihat ya. Yang kita boleh lihat bersama-sama di sini itu adalah kita lihat ya, bagaimana jangan sampai ya kita akhirnya lupa ya, kita lupa bahwa sebenarnya yang tertawan oleh kenikmatan dunia itu. Nah, itu yang enggak boleh ya, tapi kalau kita menikmati segala sesuatu yang ada itu it's okay ya. Jadi kita bukan jadi orang hidup kemudian wah saya menderita sekali, saya pokoknya harus yang menderita, yang ini bukan, itu malah nanti menjadi satu pandangan yang menyiksa diri ya dan sebagainya, itu enggak benar ya. Nah, tapi hal yang juga pasti sebagai anak-anak Tuhan kita pasti akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang melawan Tuhan, dunia yang memberontak. Maka di tengah dunia ini kalau kita mengalami kesulitan, nah kita tahu ya ini memang sesuatu hal yang ya sudah lumrah, tapi tidak berhenti situ. Kenapa kita menjadi orang percaya tetap mempunyai hidup yang semangat, mempunyai satu hidup yang maju dan hidup yang terus boleh bertumbuh? Karena Tuhan meneguhkan dan karena Tuhan yang boleh memberikan itu semangat, membajakkan semangat. Karena kita tahu Allahku adalah Allah yang hidup, Allahku adalah Allah yang perkasa, Allahku adalah Allah yang berdaulat, Allahku adalah Allah yang melindungi dan menyertai saya. Maka saya akan tetap taat, saya akan tetap setia, saya akan tetap melayani Tuhan meskipun di tengah dunia yang melawan Tuhan. Nah, ini satu poin yang bagi saya diberkati dan saya mau bagikan bagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya, bagian berikutnya ini saya agak cepat saja. Bagian berikutnya ini saya mau menyoroti yang merah ini ya. Jadi setelah itu kemudian Yeskiel itu melihat kembali visi Tuhan seperti yang pertama itu ya, bagaimana the chariot of God. Jadi kendaraan Allah yang mulia itu kemudian dia melihat lagi itu dinyatakan di dalam visinya itu. Dan kemudian dia ayat yang ke-14 itu mengatakan begini, dan roh itu ya, roh Allah mengangkat dan membawa aku dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Sekali lagi, jadi setelah semua itu ya, dia sudah melihat semua ini dan setelah Yeskiel Allah berfirman kepada dia, Allah memberikan kepada dia ini bagaimana supaya dia memakan gulungan kitab itu dan itu manis rasanya, dan kemudian Tuhan menyatakan segala sesuatu kepada dia, dan di ayat yang ke-14 itu dia katakan, aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Ada yang mau mencoba melihat setelah saya coba paparkan semuanya dan kemudian pada saat muncul ayat ini kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, ada yang mau berpendapat kira-kira ini apa sih yang Yeskiel mau sampaikan melalui teks ini? Kan ini Yeskiel yang tulis. Ada yang mau coba, mau berpendapat? Silakan, 1-2 orang, siapa saja yang mau memulai. Monggo, silakan. Menurut Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira ini Yeskiel mau ngomong apa? Coba Pak Buyung. Pak Buyung? Ada Pak Buyung? Iya, iya Pak. Waduh, ini sulit Pak. Menurut saya sulit. Tapi kemungkinan gini Pak.
kemungkinan ada pergolakan di dalam hati Yehezkiel begitu. Tentang apa yang mungkin dia inginkan dan apa yang Tuhan inginkan itu berbeda, tapi dia belajar untuk taat. Iya. Mungkin itu. Itu namanya terjadi apa? Proses di dalam dirinya itu, pergolakan gitu, pergumulan gitu ya. Terjadi kesenjangan. Ya. Apa yang diharapkan dengan apa yang realita gitu ya. Iya, begitu. Kesenjangan di dalam hatinya. Oke, thank you buat pendapatnya. Silakan. Ada lagi yang mau berpendapat? Nah, kalau ada yang wanita ada nggak coba? Ini yang pria ini. Yang wanita ada yang mau berpendapat? Setuju dengan Pak Buyung atau mungkin mau menambah sedikit atau ada hal lain yang dilihat? Ada? Nah, ada? Kalau yang wanita di sini saya bisa lihat mungkin. Sebentar ya, coba saya lihat. Partisipan kelihatan. Siapa kira-kira yang mau coba jawab? Di sini ada Cimevang, ada nggak ya? Saya nggak kelihatan. Biasanya Cimevang bisa memberikan pendapat. Ada Cimevang? Ada ya? Ini ada Ibu Ruth. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oh, oke. Ya, wis. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan saja. Oke ya. Sorry, saya ada respon dulu. Oh ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, sekarang saya lanjutkan. Terima kasih. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita melihat apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bisa bersama-sama melihat begini ya. Di dalam bagian ini kita lihat bahwa apa yang terjadi pada Yehezkiel ini adalah sesuatu hal yang tadi kita katakan bersama-sama itu adalah sebuah respon yang jujur sebenarnya di hadapan hadirat Allah yang mulia. Ya, respon yang jujur di hadapan hadirat Allah yang mulia. Nah, saya katakan ini gini, dealing dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Ini namanya dealing. Bagaimana kita dealing? Bagaimana kita menanggapi dan bagaimana kita memposisikan diri kita dan bagaimana kita mulai di sana itu ada mungkin hati kita juga ada tawar-tawaran, respon kita di hadapan Tuhan. Ini dealing tapi dalam ketaatan, dealing di dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Jadi Yehezkiel secara jujur berespon bahwa dia itu pergi dengan hati panas, dengan perasaan pahit, ya, pergi dengan hati panas dan perasaan pahit. Nah, kemudian ditambah lagi karena alasannya apa? Alasannya karena kekuasaan Tuhan memaksa. Bukan cuma memaksa, tapi dengan sangat. Jadi ini satu gambaran yang sangat, apa ya, istilahnya gini, ya apa ya, bisa kemana-mana. Sekarang dalam konteks itu dia juga ada satu kondisi sepertinya sangat-sangat terpaksa. Kenapa dia sangat-sangat terpaksa? Karena satu, dia lihat dia kondisi juga sudah ada di tengah pembuangan. Ya, yang kedua, so, di tengah pembuangan harapannya dia kalau Tuhan datang utus dia tentunya kalau misalnya bisa memberi pengharapan, penghiburan dan di dalam ladang pelayanan yang enak ya, yang nyaman, lakukan apa semua beres. Tapi ternyata tidak. Dan bahkan Tuhan kasih tahu sama dia bagaimana kondisinya. Tuhan memang sih kasih tahu akan meneguhkan, akan kemudian memberikan semangat. Tapi dia sendiri secara jujur mengatakan Tuhan kalau begini ini dia dalam hatinya pelayanan kalau begini mendingan jangan deh. Jadi dia tidak mau sebenarnya. Dia berusaha untuk tidak, dia berusaha dalam hatinya itu ada satu gejolak juga. Ya, ada dealing. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini dealing. Nah, setiap kita ya, maka saya bilang di sini ini dealing di dalam ketaatan. Artinya begini, di dalam kita melayani Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam kita berespon kepada kehendak Tuhan. Tidak mesti loh. Kita ini kemudian langsung bisa smooth. Langsung kita melakukan, oh ya saya oke. Ya saya ini. Nah, kalau misalnya seperti itu kita lihat kadang mungkin tidak jujur. Tapi Tuhan adalah Allah yang menyatakan kepada kita firman-Nya itu di dalam seluruh kejujuran hati. Karena dia memang Allah yang kudus, dia Allah yang suci.
Ya, dia Allah yang boleh menyatakan segala sesuatunya kepada kita, termasuk dalam kebenaran firman-Nya. Maka hal yang demikian ya, respon yang jujur ya terhadap kehendak Tuhan yang berat itu, salib itu di sini kita boleh lihat bahwa Tuhan mengakomodasi. Ya, bagaimana Allah boleh mengerti. Ya, tapi yang paling penting itu gini, dealingnya di dalam ketaatan. Di dalam kondisi apapun itu, Yeskiel dia tahu. Ini kehendak Tuhan. Ini Allahku, ini Tuhanku. Ya, aku mesti taat. Ya, meskipun dalam hatinya dia ada ini ada kesulitan untuk menerima itu. Ada dealing, dia mesti dealing, mesti bereskan. Nah, kalau tidak bereskan, itu menjadi kesusahan tersendiri. Tetapi semua janji Tuhan itu pasti mendahului setiap tugas yang Tuhan berikan. Perhatikan ya, anugerah Allah, janji firman anugerah Allah selalu mendahului segala beban atau tanggung jawab pelayanan yang Tuhan akan kasih. Artinya gini, kita awal bisa rasa berat, kita rasa ini ada kesulitan, tetapi dealing itu pasti akan pada akhirnya Roh Kudus pimpin kita, itu akhirnya kita resolve. Artinya kita bisa pulih, artinya kita bisa ngerti dan kita sekarang tahu ini kehendak Tuhan. Ini yang mulia. Dan di sanalah akan lahir ya, kemudian kita akan ada namanya itu dari melihat dan kemudian mengalami firman Tuhan itu akan kemudian ada sukacita, ada kepuasan yang sejati muncul. Karena justru kepuasan sejati bukan ada tantangan. Di tengah tantangan, ketika kita sukacita dan damai, itulah kepuasan yang sejati. Kenapa? Karena kita tahu Allah hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kita bisa lihat ya, seorang Yeskiel, Nabi Tuhan, ya, dia pun mengalami pergumulan. Dan ini pasti dialami oleh semua orang yang mengiring Tuhan, ya, yang melayani Tuhan. Sama ya? Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat. Nah, di sini kita akan sama-sama lihat ya. Di sini ada satu ungkapan ya, 3:15. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar, dan di sana aku duduk tertegun di tengah mereka selama 7 hari. Jadi setelah visi itu terjadi, kemudian dia duduk tertegun selama 7 hari. Duduk tertegun selama 7 hari. Nah, ini mungkin bagian ini saya tidak terlalu jelaskan, tapi saya mungkin paparkan saja. Ini Yeskiel, ini kita sama-sama lihat dia dari imam ya, dia adalah imam di dalam orang-orang kelompok imam, jadi dia mengerti sekali ya, dan bagaimana kondisi dia waktu dia duduk tertegun di sana 7 hari, dia merenungkan, merefleksikan panggilan Tuhan yang dia tadi panas hatinya, dan kemudian dia juga merasa kekuasaan Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan itu menekan dia dengan begitu sangat, dan dia di sana merenung 7 hari. Nah, sebenarnya kita boleh lihat bersama-sama, sebagai seorang imam dia mengerti ya bahwa penabisan imam pada saat pertama kali Tuhan memerintahkan Musa menabiskan Harun itu ya dan keluarganya menjadi imam, itu ada satu perintah Tuhan. Ya, di dalam penabisan itu janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan. Ya, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu berbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Setiap penabisan. Jadi menjadi satu perintah yang Tuhan berikan di dalam penabisan. Kamu harus tinggal di depan pintu perkemahan selama 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajiban terhadap Tuhan Allahmu dengan setia, supaya janganlah kamu mati. Jadi sebagai seorang imam, Yeskiel tahu hal ini. Ketika dia melihat penglihatan ini, dan ketika lihat Tuhan mengutus dia, dan di tengah seluruh tantangan yang berat, dan bagaimana penghiburan dan juga pertolongan penyertaan Tuhan dinyatakan kepada dia untuk pergi melayani ya dalam ladang misi yang digambarkan onak duri dan kala jengking itu, dia tertegun misalnya selama 7 hari, dan di dalam bagian waktu dia ada satu kesenjangan itu terjadi pada saat dia punya keinginan untuk memberontak, juga dia tetap tidak ikuti keinginannya, tapi dia taat, justru mengingat bagaimana dia sekarang ingat dia tertegun 7 hari itu mempersiapkan dirinya ya sebagai orang yang akan Tuhan pakai ya sebagai hambanya untuk memberitakan firman. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dia mempunyai satu konsep ini, dia ngerti bagaimana proses penabisan seorang imam itu, dan dia di dalam pakai waktu 7 hari refleksi kembali atas panggilan Tuhan di dalam hidupnya.
Nah, setelah 7 hari lewat, nah kita boleh lihat bersama-sama juga. 7 hari itu lewat terus Tuhan datang. Nah, jadi ini ada satu harmoni yang pas ya, seperti perintah Tuhan juga. Di sisi ini kita bisa lihat Tuhan juga memberikan dia waktu 7 hari. Dia duduk di sana 7 hari dicatat, tapi kalau kita lihat dari sisi Allah, Allah memberikan dia waktu 7 hari. Dan ini tidak bertentangan ya dengan apa yang diperintahkan Tuhan penabisan imam ya yang dinyatakan Tuhan, dan Tuhan memberi waktu untuk refleksi, dan setelah waktu itu selesai, waktu itu datang, Tuhan kembali berfirman, sekarang aku menetapkan kamu pergi. Jadi selesai, pergi dan engkau peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, di sini kita boleh lihat ya, maka di sini kita lihat ada dua hal. Setelah selesai 7 hari, maka kita lihat di sini adalah sebuah responsible daripada Yehezkiel di dalam satu kehendak Allah yang berdaulat. Ya, jadi kehendak Allah sudah mutlak, sudah pasti, dan sekarang Yehezkiel itu dia mengambil satu respons yang tepat. Yaitu responnya ini nanti dinyatakan responsible, berarti adalah bertanggung jawab. Karena Tuhan bilang, aku sudah tetapkan kamu menjadi penjaga kaum Israel. Peringatkan mereka. Mereka mau dengar atau tidak, itu bukan urusanmu. Kau lakukan tugasmu, peringatkan mereka. Nah, di sini respon atau tanggung jawab Yehezkiel itu sangat ditekankan. Maka ayat-ayat berikutnya kita akan lihat bersama. Di sini kita lihat ya, ada dua macam. Ya, yang satu bagian itu Tuhan katakan tuh bagi orang yang jahat. Perhatikan ya. Nanti berikutnya yang bagian kedua kategorinya itu teguran diberikan kalau dikatakan seorang yang benar, kalau berbalik dari kebenarannya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Nah, kalau orang itu jahat, kalau aku berfirman kepada orang jahat, maksudnya Tuhan ya, engkau pasti dihukum mati. Ya, Tuhan berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Lalu Tuhan bilang sama Yehezkiel, engkau harus peringatkan dia. Tapi kalau engkau tidak memperingatkan dia, ya, supaya hidupnya itu bertobat, supaya dia bisa tetap hidup, maka orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya. Kamu nggak memperingatkan toh, maka dia mati dalam kesalahannya. Tuhan bilang, itu Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya kepada Yehezkiel. Tapi jikalau Yehezkiel bertanggung jawab, Tuhan memperingatkan orang jahat itu, tapi orang jahat itu tidak berbalik dari hidupnya yang jahat, ya, maka Yehezkiel itu tidak sudah melaksanakan tugasnya, dan orang itu yang harus bertanggung jawab sendiri, ya, karena ia mati di dalam kesalahannya. Oke ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, pada saat Allah mengutus Yehezkiel pergi, maka kepada orang yang jahat itu Allah mau menegaskannya. Manusia itu ya, dia itu ketika ia mati di dalam segala kesalahannya itu ada tanggung jawab manusia di dalam. Nah, maka di dalam satu statement di dalam iman reform, ya, teologi reform, itu statement yang sangat kuat, yang tidak pernah berubah, itu yang sifatnya itu sangat teguh, itu adalah bahwa Allah, kedaulatan Allah itu tidak pernah meniadakan tanggung jawab manusia. Jadi Allah yang berdaulat kemudian, manusia tidak perlu bertanggung jawab karena toh Allah sudah berdaulat, dia tentukan. Tidak, ini dua-dua jalan. Allah berdaulat, manusia mesti tanggung jawab. Jadi kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Sehingga kita tahu waktu Allah berdaulat menyatakan kehendaknya segala sesuatu, maka manusia mesti tanggung jawab. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, ya dia juga akan menghadapi kedaulatan Allah. Ya, jadi ini dua hal yang sangat teguh, dua hal yang sangat berjalan secara bersamaan dan tidak bisa dipisahkan. Kadang kita mengalami kesulitan mengerti, tetapi kita harus percaya dan menerima ini sebagai satu kebenaran. Karena apa? Karena Allah memang telah menetapkan segala sesuatu dan firman Tuhan menyatakannya. Dan yang kedua, Allah mau manusia bertanggung jawab dan firman Tuhan juga menyatakannya bahwa setiap perbuatan kita itu juga Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Bahkan kepada yang namanya Nabi Tuhan sekalipun Yehezkiel, Tuhan menuntut pertanggungjawabannya. Nah, ini kepada satu kategori dikatakan perspektifnya orang jahat, gitu ya. Nah, perspektif kedua itu adalah kalau seorang yang benar itu berbalik dari kebenarannya. Jadi maksudnya seorang yang benar dia berbalik dari kebenarannya dan berbuat curang, ya, artinya dia berbuat curang. Dan kemudian Tuhan
meletakkan batu sandungan, ia akan mati. Oke ya, ia akan mati. Nah, karena engkau tidak memperingatkan, kata Tuhan, Yeskiel tidak memperingatkan, ia mati. Maka Tuhan akan menuntut Yeskiel ini bertanggung jawab. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tapi, jika engkau memperingatkan orang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, dan ia tetap hidup, nah, maka dikatakan di dalam bagian ini, Yeskiel sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jadi kita melihat bersama-sama ya, baik di dalam dua kategori ini, kita lihat di sini, Allah sebenarnya yang menetapkan, Allah yang berdaulat menentukan siapa yang akan Tuhan selamatkan dan siapa yang tidak akan diselamatkan. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersama Allah menuntut manusia bertanggung jawab. Baik orang tersebut ataupun bahkan nabi Tuhan itu juga harus tetap melakukan tanggung jawabnya. Nah, kita bisa melihat di dalam bagian ini adalah satu kebenaran yang boleh kita kita pegang ya, bahwa kita bersyukur kita mempunyai Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat artinya berarti dia baru Allah. Kalau Allah tidak berdaulat ya dia bukan Allah. Allah mesti Allah yang berdaulat dalam seluruh hidup kita. Nah, bagian yang kedua adalah kita tahu sebagai manusia di hadapan Tuhan yang berdaulat kita harus bertanggung jawab. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, kita ingat itu juga bukan ya karena kita bisa, tetapi Tuhan sudah boleh menyelamatkan kita dan kita mau sungguh-sungguh hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, nah ini membuat kita menjadi makin hari hidup kita itu yang di dalam anugerah itu hidup kita juga mengkonfirmasi bahwa kita memang orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, gitu ya. Nah, tapi kalau sebaliknya dia bilang, oh ini orang sudah diselamatkan, tetapi hidupnya nggak karu-karuan, malah nggak kelihatan, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Pertanyaannya itu adalah justru yang ditanya, jangan-jangan dia bukan orang yang benar, tetapi dia adalah memang orang yang jahat dari semulanya. Sehingga meskipun sudah diperingati, tetap saja dia berbuat dosa dan dia harus bertanggung jawab. Ya, nah ini bagian yang berkaitan dengan Yeskiel yang kita boleh melihat bagaimana Allah adalah Allah yang berdaulat dan pada saat yang sama Allah itu menuntut pertanggungjawaban dari setiap umatnya. Oke, nah saya akan mengakhiri sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan, saya stop share dulu. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya. Nah, tapi saya tunggu dulu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah saya sekarang mau tanya ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, bagaimana ya kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, di dalam Yeskiel khususnya pasal yang ketiga ini, di dalam hidup kita sebagai aplikasi yang Tuhan mungkin boleh titipkan ya, gerakan dalam hati kita, ditegur atau mungkin kita diingatkan, ya, dikuatkan dan sebagainya. Apa yang bisa menjadi aplikasi? Nah, saya minggu lalu kan berharap karena kita mungkin Bible class gitu ya, jadi paling tidak ya kita punya tugas, tapi nggak usah dikumpulkan ke saya, masing-masing saja itu kita buat semacam refleksi singkat. Apa yang Tuhan boleh bicara bagi saya, dan Tuhan boleh tegur saya mungkin, atau Tuhan boleh ingatkan saya, atau hal-hal tertentu yang bisa saya aplikasikan di dalam kehidupan saya. Ya, tiap orang pasti beda ya, karena punya konteks dan kehidupan panggilan yang berbeda-beda. Nah, itu silakan bisa ditulis ya, dan kemudian silakan itu bisa menjadi milik Bapak Ibu sendiri, dan kalau memang tidak keberatan itu boleh disaksikan atau di-sharingkan ya,
Nah, waktu kita ada kelas yang bersedia, silakan boleh di-sharingkan. Nah, jadi saya mau kasih bertanya gitu ya. Kira-kira yang hari ini yang kita sudah dengar ini, ya, apa yang bisa menjadi refleksi kita, ya, yang bagi kita secara khusus Tuhan boleh bicara kepada kita. Adakah yang mau bersaksi, ada berefleksi? Atau boleh juga kalau yang sudah nulis refleksi. Kalau sudah nulis refleksi, PR yang minggu lalu, pertemuan kedua, yang hari ini mau, ya Bapak Ibu juga mungkin mau sharingkan, mau sampaikan refleksi itu. Silakan. Ya, saya kasih kesempatan. Ada?